Sinyo beranjak bangun dari tempat tidur dan melambai ke Dokso sambil tersenyum. Dia terkejut bahwa dia tidak terbunuh. Dia tertawa untuk memberitahunya bahwa para penjaga baik padanya karena dia wanita yang lemah. Frontman mendapat telepon dari seseorang. Dia akan meninggalkan rumah. Tapi dia menyerah karena dia menyadari bahwa Junho bersembunyi di rumah. Frontman mengambil pistol untuk memeriksa kamar satu persatu. Dia masuk ke ruang bawah tanah untuk menangkap Junho. Tapi dia mendapat telepon dari pengikutnya bahwa mereka menemukan mayatnya. Dia meninggalkan ruang bawah tanah. Para pemain sedang makan kentang. Gi-hun merasa sedih atas kematian Inam. Sang-woo menghibur Gi-hun bahwa Inam bukanlah orang yang penting baginya. Dia menambahkan bahwa pemain 069 kehilangan istrinya dalam permainan kelereng. Pengikut menemukan ID polisi dari tubuh penjaga 28. Dia menyerahkannya ke frontman. Pemain 069 menangis memohon para pemain untuk meninggalkan Squid Game bersamanya, tapi mereka mengabaikannya. Sang-woo sangat marah untuk meraih kerah player 069. Dia berteriak padanya bahwa uang tunai di celengan tidak hanya berisi kehidupan istrinya. Gi-hun melihat kelereng yang diberikan Inam kepadanya. Dia menggenggamnya dengan erat. Tamu VIPs pun tiba di Squid Game. Salah satu dari mereka berpikir pemain 069 adalah pecundang karena dia melihatnya dari TV. Gi-hun melihat para penjaga membawa peti mati ke ruangan besar. Dia mengetahui bahwa pemain 069 bunuh diri menggunakan handuk. Beberapa uang tunai pun jatuh ke celengan. Junho mengarahkan pistolnya ke pelayan. Dia mengejutkannya dan mengambil fotonya. Dia memakai topengnya dan pergi ke klub. Kali ini Tiger VIP melambai ke Junho. Dia mendapat segelas anggur darinya. Penjaga itu melepas kainnya. Para VIP melihat model jembatan. Junho merekamnya dengan teleponnya ketika para VIP sedang berbicara. Ternyata salah satu Tiger VIP menyukai Junho dan berusaha melakukan pelecehan seksual dengan Junho. Tetapi Junho berusaha mengeluarkan dirinya dari pelecehan tersebut. If you can satisfy me. Penjaga memberitahu para pemain untuk memilih celemek dari manekin. Semua nomor diambil oleh para pemain kecuali nomor 1 dan nomor 16. Gi-hun tidak dapat membuat keputusan ketika dia memegang nomor 1. Pemain 096 muncul dari belakang Gi-hun. Dia meminta nomornya karena dia ingin menjadi pahlawan pertama kali dalam hidupnya. Gi-hun memberikan nomor itu kepada pemain 096. Para pemain pun tiba di ruangan permainan. Mereka diberitahu bahwa permainan yang akan mereka mainkan adalah Glass Stepping Stones, di mana pemain yang melangkah ke kotak kaca yang tipis, dia akan jatuh dan mati. Dan apabila melangkah ke kotak kaca yang tebal, dia akan selamat. Pemain 096 terkejut setelah mengetahui dia akan menjadi orang pertama yang memainkan game tersebut. Dia berbalik dan melihat pemain 456. Pemain 096 melepas sepatunya. Dia akan berjalan melintasi jembatan, tapi dia tidak bisa berjalan maju karena dia takut. Pemain 101 berjalan ke pemain 096. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan mendorongnya. Pemain 096 berhasil menginjak ubin pertama. Sedangkan pemain 308 mendorong pemain 096 untuk menginjak lebih banyak ubin. Tapi dia jatuh setelah dia mencoba menginjak ubin berikutnya. Pemain 308 gagal menginjak ubin. Dia terbunuh seperti pemain 096. Pemain 062 berpikir dia akan berhasil setelah dia menghitung ubin. Tapi dia masih jatuh setelah dia menginjak beberapa ubin. Pemain 021 bertanya kepada pemain 453
ubin mana yang diinjak oleh pemain 062. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah ubin kiri. Dia percaya padanya dan jatuh dari jembatan. Pemain 456 melihat para pemain menginjak ubin. Dia memberitahu pemain 067 bahwa mereka akan melewati permainan tanpa masalah jika para pemain menguji cukup ubin. Tetapi pemain 218 menunjukkan bahwa mereka juga akan terbunuh jika para pemain membuang waktu. Hingga suatu ketika Minyo membuat keputusan dengan mendorong pemain 271 dan membuatnya mendorong pemain 101. Tapi pemain 101 mendorong pemain 271 dari jembatan. Minyo memberitahu Dokso bahwa dia akan berjalan ke depan sebagai gantinya. Tapi dia memeluknya ketika dia berdiri bersamanya. Dia membawanya jatuh dari jembatan karena Dokso telah mengkhianatinya. Pekerja kaca membantu para pemain melewati ubin. Frontman mengetahuinya, dia mematikan lampu. Penjaga memeriksa ruangan VIP. Dia mengetahui bahwa tagar VIP tercengang oleh Junho. Dia melaporkannya ke frontman. Junho membius salah satu tagar VIP. Pekerja kaca memberitahu para pemain bahwa dia membutuhkan sesuatu untuk menguji ubin. Pemain 456 menyerahkan kelereng kepada pekerja kaca. Pekerja kaca gagal menguji ubin. Dia meminta kelereng lain. Pemain 456 menggelengkan kepalanya. Pemain 218 mendorong pekerja kaca ke ubin. Dia membuatnya jatuh. Sabyok, Gihun, dan Sangwo lulus di permainan. Jembatan diledakkan. Potongan kaca dilemparkan ke pemain 067. Wajah Sabyok pun terluka. Penjaga itu masuk ke kamar. Dia mengetahui bahwa Junho mengambil tangki oksigen. Dia melaporkannya ke frontman. Frontman memberitahu penjaga untuk menyiapkan perahu. Frontman menaiki perahu bersama para penjaga. Mereka akan pergi ke laut untuk mencari Junho. Junho muncul dari air. Dia melihat perahu dan menyelam lagi. 3 pemain kembali ke sebuah ruangan besar. Pintunya tertutup. Sabyok berjalan ke tempat tidurnya. Gihun meletakkan tangannya di bahu pemain 218. Dia bertanya mengapa dia mendorong pekerja kaca. Sangwo memberitahu Gihun bahwa dia melakukan itu karena dia ingin hidup untuk mendapatkan uang tunai. Dan keduanya pun bertengkar. Penjaga muncul. Dia memberitahu para pemain bahwa dia menyiapkan hadiah untuk mereka. Dia meminta mereka untuk berganti pakaian. Sabyok pergi ke kamar kecil. Dia melepas pakaiannya dan mengeluarkan gelas dari perutnya. Darah menetes ke lantai. Dia membalut lukanya dengan kain. Sabyok mencuci wajahnya dan melihat dirinya dari cermin. Dia membuka kotak hadiah dan menemukan pakaian baru di dalamnya. Frontman menemukan tangki oksigen Junho. Para penjaga pergi untuk menangkap Junho. Frontman menembak tangki oksigen. Junho melihat frontman dan para penjaga. Dia memanggil kepala dan meminta beberapa petugas polisi untuk membantunya. Penjaga menyiapkan stik, roti, dan anggur untuk para pemain. Para pemain memakan makanan itu dan meminum anggurnya. Para penjaga memburu Junho di hutan. Junho melarikan diri ke tebing. Dia mengeluarkan pistolnya dan menghadap para penjaga. Dia memberitahu penjaga bahwa dia menginformasikannya ke kantor polisi. Dia pikir polisi akan datang untuk menangkap mereka. Tapi frontman menunjukkan bahwa sinyal tidak ada di sana. Dia pikir Junho hanya punya 1 peluru. Para penjaga mengambil piring, tetapi mereka meninggalkan pisau di atas meja. Para pemain menyimpan pisau, sementara frontman berjalan ke Junho. Junho harus menembak bahu frontman. Frontman memberitahu para penjaga untuk tidak menyakiti Junho. Frontman memberitahu Junho bahwa dia tidak akan terbunuh jika dia mendengarkannya. Junho menjatuhkan pistolnya karena dia menyadari bahwa frontman adalah seseorang yang dia kenal. Ternyata frontman adalah kakaknya yang dia cari selama ini. Dia mengenalinya setelah dia melepaskan topengnya. Frontman meminta Junho
untuk bergabung dengannya. Tapi Junho menggelengkan kepalanya. Jadi frontman menembak Junho. Junho jatuh dari tebing. Frontman melihat Junho tenggelam. Gi-hun dan Sabyok saling menatap saat mereka memegang pisau. Dia mengarahkan pisau kepadanya. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak akan menyakitinya. Dia memasukkan pisau ke dalam sakunya. Sabyok menjatuhkan pisaunya sehingga Gi-hun duduk bersamanya. Dia meminta dia untuk bekerja sama untuk menangani Sang-woo. Dia berjanji untuk berbagi uang dengan dia. Dia melihat uang tunai di celengan. Dia mengatakan padanya bahwa dia ingin menjadi ayah yang baik jika dia bisa mendapatkan uang tunai. Sabyok meminta Gi-hun untuk menjaga adiknya jika dia memenangkan game. Tapi dia berjalan menuju Sang-woo. Ketika dia menjatuhkan pisau karena tidur, dia mengeluarkan pisau dari sakunya. Sabyok menghentikan Gi-hun dan mengingatkannya bahwa dia bukan orang jahat. Gi-hun berbalik dan mengetahui bahwa perut Sabyok terluka. Dia bergegas ke gerbang dan mengetuk pintu. Dia meminta penjaga untuk menyelamatkan Sabyok. Pintu pun dibuka. Beberapa penjaga berjalan di ruangan dengan peti mati. Gi-hun melihat darah di wajah Sang-woo. Dia bergegas menuju Sabyok. Dia menemukan bahwa dia terbunuh oleh Sang-woo. Gi-hun memegang pisau dan mencoba menusuk Sang-woo. Sang-woo pun siap bertarung. Penjaga memisahkan dua pemain. Gi-hun meneteskan air mata ketika melihat penjaga membawa Sabyok ke dalam peti mati. Sebagian uang tunai pun jatuh ke celengan. Frontman mengeluarkan peluru dari bahunya. Dia menekan handuk pada lukanya untuk menempel. Dia mendengar tembakan dan melihat Junho di cermin. Sabyok dilemparkan ke kompor. Dia pun terbakar. Dua pesaing tersisa untuk tantangan terakhir ini, Sang-woo dan Gi-hun. Semuanya bermuara pada ini. Mereka akan bermain cumi-cumi dan masing-masing akan berada di sisi penyerangan atau pertahanan yang berlawanan. Namun Gi-hun memilih menyerang. Dengan para VIP menonton dari atas dengan penuh minat, frontman menambahkan narasi tambahan, menegaskan bahwa game ini adalah yang paling fisik dan kekerasan sejak masa kanak-kanak. Ada beberapa aturan dengan yang satu ini, tetapi hanya beberapa. Gi-hun memiliki pisau saku yang ingin dia gunakan untuk mencoba dan memenangkan permainan ini. Saat hujan turun, kedua pria itu melepaskannya. Pukulan keras dilakukan sementara Sang-woo berhasil mengambil pisau dan menusuk Gi-hun beberapa kali. Itu tidak cukup untuk memukul pukulan membunuh yang digagalkan Gi-hun dengan menggigit kaki Sang-woo. Menggunakan pisau yang tertancap di tangannya, Gi-hun menarik keluar dan tampaknya akan menikam Sang-woo. Tetapi Gi-hun memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia membiarkan Sang-woo hidup sementara. Gi-hun berjalan ke garis finish, tapi dia tidak bisa melewatinya. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk memberlakukan aturan dan mengakhiri permainan di sini. Dengan melakukan itu, berarti dia menyerahkan hadiah uang sepenuhnya tetapi menyelamatkan temannya. Hanya saja, Sang-woo memaksa tangannya untuk menikam dirinya sendiri di leher. Sebelum meninggal, Sang-woo menyuruh Gi-hun untuk membantu ibunya sebelum meninggal. Dan permainan pun berakhir. Gi-hun ditutup matanya. Dia duduk di dalam mobil bersama frontman. Frontman menyebutkan bagaimana permainan ini mirip dengan bertaruh pada kuda sebelum akhirnya membius Gi-hun dan mendorongnya ke jalan. Di dalam mulut Gi-hun diselipkan kartu kredit. Gi-hun menggunakan kartu di dalam terminal dan memeriksa saldonya. Ternyata kartu kreditnya sudah penuh dengan uang sebanyak 48 juta dolar. Tetapi Gi-hun hanya menarik 10.000 won dan tidak memakai lebih dari uang itu. Setelah cobaan ini, Gi-hun mampir ke lingkungan lama dan menemukan ibu Sang-woo. Dia menyerahkan beberapa makerel, sementara Gi-hun tetap diam.
tidak bisa menceritakan berita memilukan tentang nasib putranya. Gi-hun pulang ke rumah di mana dia menemukan ibunya terbaring di lantai. Meskipun melakukan semua yang dia bisa untuknya, ibunya telah meninggal. Dia memeluknya sebaik mungkin, berjuang untuk menahan air mata saat dia meratapi kepergiannya. Sayangnya Gi-hun belum bisa membantu ibunya yang jelas-jelas sudah meninggal. Kita maju ke 1 tahun kemudian. Gi-hun adalah pria yang berubah dan dipanggil untuk menemui manajer bank. Dia ingin mencoba dan membantunya menumbuhkan aset keuangannya, tetapi Gi-hun tidak memilikinya. Dia belum menyentuh sama sekali uang itu sejak memenangkannya. Malah Gi-hun meminjam uang kepada manajer bank itu sebanyak 10.000 won. Menuju ke dermaga, dia menggunakannya untuk membeli mawar. Hanya saja yang menempel pada mawar itu adalah amplop hitam. Di dalamnya ada kartu nama dengan tulisan 24 Desember pukul 11:30 malam. Sky Building lantai 77 tertulis dari pengirimnya Gan Bumu. Sekarang meskipun kita tidak secara eksplisit diberitahu, sepertinya dia belum melunasi rentenir atau pinjaman banknya. Gi-hun tiba di apartemen mewah tepat waktu di mana ia menemukan Inam hidup. Gi-hun benar-benar terkejut, tidak dapat menerima bahwa pria ini masih hidup. Namun, kebenaran yang mengejutkannya adalah bahwa Inam sebenarnya adalah kepala dari bagian semua ini dan membantu mengatur semua permainan. Seperti yang dia katakan sendiri, dia mencari nafkah dari meminjamkan uang kepada orang lain. Dia memanggil Gi-hun karena dia menyadari bahwa dia belum menghabiskan uang yang dia menangkan. Percaya Gi-hun sangat menderita karena rasa bersalah atas semua orang yang telah kehilangan nyawa mereka dalam permainan. Ini juga akan menjelaskan mengapa Gi-hun masih mencari nafkah. Sekarang berdasarkan apa yang ditemukan Junho di arsip dan monolog kecil Inam yang mengikutinya, aman untuk mengasumsikan bahwa game-game ini dimulai pada awal 90-an. Sejak itu selalu ada satu pemenang dan sepertinya pemenang itu bisa menjadi anggota staf boneka seperti frontman. Namun saat itu Inam dan sejumlah teman kaya berkumpul dan memutuskan untuk menemukan cara yang lebih produktif dalam membelanjakan uang mereka. Dengan lebih banyak uang daripada yang mereka tahu apa yang harus dilakukan, mereka semua menyiapkan rangkaian permainan ini. Para VIP sebenarnya adalah mereka yang bertanggung jawab atas permainan. Tetapi Inam dengan cepat mengingatkannya bahwa 93% orang bersedia menandatangani kontrak mereka lagi. Tahu persis apa yang akan mereka dapatkan dari game-game ini. Sementara latar belakang di balik masuknya Inam adalah sebuah kebohongan. Ada beberapa hal yang masih terdengar benar. Dia memiliki tumor, dia sekarat dan tidak dapat hidup lama. Bergabung dan bermain dengan Gi-hun selama tantangan keempat memungkinkan dia untuk mengingat semua momen yang telah dia lupakan dalam hidupnya sejak lama. Inilah mengapa Gi-hun bisa maju dan mengapa Inam mengorbankan dirinya sendiri meskipun tembakan ini jelas merupakan umpan. Saat jam berdentang tengah malam, Inam meninggal. Kali ini benar-benar dia meninggal. Dengan Gi-hun akhirnya mengetahui kebenaran tentang permainan dan asal-usulnya. Dia mengalami perubahan drastis. Dia memotong rambutnya dan dicat merah. Dia berangkat untuk membantu Chol, saudari laki-laki Sabyok. Dia membawanya ke Ibu Sangwo saat dia berjalan pergi. Ibu Sangwo ingin mencarikan jaket untuk adik laki-laki Sabyok. Ternyata ketika Ibu Sangwo membuka koper itu penuh dengan uang tunai dengan catatan yang menyertainya, "Ini uang yang saya berutang kepada Sangwo." Dalam perjalanan ke bandara, setelah menelepon Gayong, Gi-hun memperlihatkan pengusaha busuk bermain dengan pria malang di luar, bertukar tamparan dan menampar amplop. Gi-hun menyerbu melintasi platform tetapi merindukan pria itu saat dia naik kereta dan melarikan diri. Namun, untuk korban yang tidak curiga, Gi-hun mengambil kartu namanya dan menuntut agar dia tidak mengikuti permainannya. Di bandara, Gi-hun yang marah menelepon frontman dan berjanji bahwa dia akan membayar apa yang terjadi padanya dan yang lainnya.
Alih-alih menaiki pesawat, dia berbalik dan berjalan pergi, bertekad untuk melawan dan mengakhiri ini semua untuk selamanya. Dan film pun selesai.